Percayakan saja semuanya padaku, Dinda Citrawati. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Tapi Kanda Wirasena... Tenang. Yakinlah dengan ucapanku, Dinda. Kau tidak boleh ragu ataupun gugup dalam menjalani ritual sesembahan ini. Dinda, karena yang kita lakukan untuk mendapatkan keturunan yang kita harapkan selama ini. Kau siap, Dinda? Baik semuanya, bersiaplah. Bisa kita mulai sekarang, Ki? Selamatkan diri. Cari. Maaf, Topul. Aku tak mengganggu semedimu. Aku tahu maksud dan tujuan mengundangku kemari, manusia. Sebagai seorang kesatria sejati, kau harus bertarung melawan kekuatanku terlebih dahulu. Jika aku kalah, maka hajatku akan terkabulkan. Tetapi jika sebaliknya, kau harus mempersembahkan istrimu untuk menjadi santapan malam. Baik. Aku bersedia, Topul. Tampaknya Dewa Baruna yang saat ini menyatukan diri dengan Topulung sang makhluk pertapa mendapatkan lawan yang cukup tangguh kali ini. Benar, Kanda. Seperti yang kita ketahui selama ini, tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Dewa Baruna. Iya. Dan bila Dewa Baruna berhasil ditaklukkan oleh manusia yang bernama Wirasena itu, ia dapat terbebas dari hukumannya. Iya. Kita lihat saja nanti. Hei, mau lari kemana kau, Topulung? Bertahanlah, Kanda Wirasena. Bertahanlah.
Bagaimana Topulung? Kau masih ingin meladeniku? Cukup manusia kesatria. Kau memang tangguh. Hebat ya. Dengan terkalahkannya Dewa Baruna oleh Wirasena yang hanya seorang manusia biasa, maka hukuman atas kesombongannya kini sudah terbayarkan. Benar, Kanda. Itu hukuman yang sangat tepat bagi Dewa Baruna. Itu berarti sudah saatnya Dewa Baruna kembali ke Kayangan. Maaf. Terima kasih Wirasena. Kau telah membebaskan aku dari hukuman para dewa. Aku adalah Baruna, Dewa Laut. Karena aku telah berbuat kesombongan, aku melanggar sumpah para dewa. Maka aku dihukum untuk melakukan tapa berata di dasar laut. Sampai aku menemukan manusia yang mampu menaklukkan kesaktianku. Dan itu adalah kau. Dan selama aku bertapa, aku harus tetap berada di dalam raga Topolung. Sampai jiwaku terlepas, bebas kembali seperti sekarang ini. Dan sebagai kesatria pula, aku akan mengabulkan permohonanmu untuk mendapatkan keturunan Wirasena. Benarkah itu Dewa Baruna? Ya. Sebagai balas budi, sekaligus juga atas keberanianmu, maka terimalah. Terima kasih Dewa Baruna. Keris itu bisa kau miliki sampai kau mendapatkan keturunan. Dengan syarat, pantang tersentuh dengan darah putramu yang kelak akan lahir. Tapi jika pantangan itu dilanggar, walaupun putramu akan menjadi seorang sakti mandraguna, namun itu akan membahayakan dirinya sendiri. Camkan itu Wirasena. Dan kau Topulung, jika tubuhmu terpenggal-penggal dan tersatukan kembali, maka tapamu akan berakhir dan keinginanmu akan terkabulkan. Syukurlah kau baik-baik saja, Kanda. Ya. Bahkan usaha kita untuk mendapatkan keturunan akan segera terkabul, Dinda. Benarkah itu, Kanda? Ya. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang, Topo? Kali ini aku akan melanjutkan tapa berataku di daratan Tuan Wirasena. Sampai keinginanku untuk hidup sebagai penghuni Kayangan dikabulkan oleh para dewa. Semoga usahamu berhasil, Topo. Dinda. Terima kasih. Iya, cepatlah Ibu Paraji. Nyonya Citrawangi telah menunggu iya, Anda. Baik. Tenanglah, Nyonya. Saya sedang mau... Apa yang terjadi dengan bayiku? Tidak! Ada apa, Dinda? Bayi kita, Kanda. Tidak! Tidak! Ini bukan anakku! Bukan anakku! Kanda! Kanda! Kanda Wirasena! Tuhan!
beranjak keluar dari lingkungan rumah ini. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang Raden tidak kenal. Tapi Asih, aku bosan terkurung selamanya di rumah. Tidak ada salahnya kan aku bermain bersama mereka? Tolong jangan laporkan hal ini kepada bunda dan ayah, oke? Tetapi Raden... Hei, Raden Wirabuana, tunggu! Hei, boleh ikutan nggak? Apakah aku boleh ikut bermain? Hah? Hei, ada apa? Ada apa? Berani-beraninya kau ganggu mereka. Cepat, pergi jauh dari sini. Ih, mengerikan. Mana ada orang yang mau bermain sama kamu? Ayo anak-anak, cari tempat bermain yang lain. Ayo kawan-kawan, kita pergi dari sini. Ayo pergi. Ibu! Ada apa? Ibu! Ibu! Udah Raden, ayo masuk. Aduh, jangan kencang-kencang, Inang, sakit nih. Iya, sabar, Den. Ini biar cepat kering lukanya. Shh, tenang ya. Raden juga sih tadi nggak mau dengerin omonganku. Sekarang bagaimana kalau Tuan dan Nyonya sampai tahu? Raden pasti bisa di... Oceanmu itu membuat lukaku tambah sakit. Raden ini... Ih. Ada apa, Wirabuana? Kenapa sampai luka begini? Itu Nyonya. Tadi Raden mengalami kecelakaan kecil. Kecelakaan kecil bagaimana, Inang? Ada apa sebenarnya, Inang? Apa Wirabuana telah melanggar peraturan yang telah kutentukan padanya? Agar tidak pernah meninggalkan lingkungan rumah? Iya, Tuan. Tapi... Bagus, Wirabuana. Kau memang seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatanmu ini. Biar aku pikirkan, hukuman apa yang pantas? Aku hanya ingin bermain dengan teman sebayaku. Iya, Bunda. Kemarilah Wirasena, aku menunggu kedatanganmu. Dewa Baruna. Kaukah itu Dewa Baruna? Benar, Wirasena. Dewa Baruna. Aku melihat kau sudah hampir putus asa menghadapi masalah hidupmu. Sudah kedatanganmu, Dewa Baruna. Ini menyangkut... Aku tahu, Wirasena. Aku tahu semua hal yang menyangkut pada putramu Wirabuana. Ampun, Dewa Baruna. Kami telah melanggar pantanganmu. Sudah berjalan sejauh ini, namun kita tidak melihat satupun rumah penduduk ataupun perkampungan untuk kita menetap. Apa yang harus kita lakukan, Raden? Baiklah, kita akan membuka wilayah baru sekaligus untuk tempat tinggal kita. Apa yang terjadi? Ada gempa bumi, Den. Ada gempa bumi. Aku takut, Ibu. Kami mundur aja, Den. Biar kami berdua yang menghadapinya. Ayo, Den. Iya, biar kami yang menghadapinya. Ayo, kita hadapi. Ya!
berhasil. Gempa. Apa lagi ini? Berani-beraninya kau memasuki wilayahku, bahkan membunuh para prajurit terbaikku. Oh, jadi kau rajanya Kalajengking itu? Baiklah, biar kau habisi sekalian. Ayo maju. Lancang. Ya, 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 ya. Masih mau melawanku? Ampun anak muda, aku mengaku kalah. Siapa kau sesungguhnya? Aku Bedulu, Raja Kalajengking di wilayah ini. Baru kali ini aku mendapatkan lawan tangguh. Aku tidak bermaksud bermusuhan denganmu. Aku hanya ingin tempat untuk bermukim. Baiklah, aku serahkan tempat ini kepadamu. Rawat dan jaga wilayah ini agar menjadi tempat yang subur makmur. Maka itu, tancapkanlah tongkat ranting milikmu di tempat aku terbenam. Apa yang terjadi denganku? Raden hebat sekali ya. Raden hebat ya. Raden, kau bisa mengalahkan Kalajengking yang buas dan kejam itu. Iya, syukurlah Raden baik-baik aja. Benar-benar hebat. Ayo kita ambil tongkatnya. Ayo. Hebat. Kita dapat wilayah baru. Hebat kan? Iya. Ayo Den. Ayo. Hai, ya. Sudah 10 tahun kita tinggal di bukit ini. Kita membangunnya jadi desa yang makmur, Den. Tapi sampai sekarang Raden belum kasih nama. Benar, Inang. Desa ini akan aku kasih nama Desa Bedulu. Desa Bedulu? Iya, Desa Bedulu. Kamu suka? Apapun keputusanmu, Raden, kami manut saja. Iya. Ayo, Inang. Cepat, bawa semua barang-barangnya. Cepat bawa. Ayo, yang itu juga. Keluarkan semuanya. Keluarkan. Itu jangan sampai ada yang tersisa. Aku tidak mau tahu. Bawa semuanya. Dia bukan barang-barang kami. Jangan tentang mulut saya. Apa mungkin saya bawa terserah saya? Kalian bawa barang-barangnya. Cepat. Cepat. Sabar. Lepaskan. Ayo lepaskan. Lepaskan. Siapa lo? Aku hanya manusia yang tidak suka melihat kekerasan yang terjadi di sini, apalagi sama anak kecil. Alah, jangan ikut campur lo. Mendingan lo pergi dari sini. Ntar gue habisin lo. Kalau begitu, kalian dulu yang minggat dari sini, nanti aku menyusul. Bagaimana? Hah? Bagaimana? Kau ingin menjajal aku juga? Tidak, anak muda. Ampun, anak muda. Ampun, ampunkan saya. Baik, baik. Kalau begitu, ambil uang ini untuk melunasi hutang-hutang saudaraku ini. Ambil. Bagaimana? Cukup. Ini lebih dari cukup, anak muda. Kalau begitu cepat pergi dari sini. Cepat. Baik, anak muda. Ayo, ayo. Ayo cepat. Ayo.
Ayo cepat. Tuan, silakan duduk, Tuan. Terima kasih, Tuan. Kami nggak tahu gimana harus membalas jasa baik Tuan. Iya. Beginilah keadaan desa kami, Tuan. Ini semua akibat kesewenang-wenangan Demang Kelindungan. Semua orang desa Nusa Penida dibuat menderita, miskin dan terhina. Desa Nusa Penida? Benar, Tuan. Dulu desa kami sangat subur, makmur, kertara harja. Tapi itu sebelum Gusti Adipati Buleleng dikudeta oleh Demang Kelindungan 2 tahun yang silam. Lantas kenapa kalian tidak melaporkannya kepada Sri Baginda Raja Erlangga Didaha? Percuma saja, Tuan. Sekali saja kami berbuat macam-macam, pasti orang-orang Demang Kelindungan membunuh kami. Sekarang di mana kiranya Adipati Buleleng? Wah, saya tidak tahu pasti, Tuan. Baiklah. Kalau begitu, aku permisi dulu. Ya? Baik, Tuan. Maaf, Tuan. Maaf. Hei, pelayan! Cepat ke sini! Iya. Hei, kenapa kami tidak kamu layani? Hah? Maaf, Tuan. Ya sudah, sekarang Tuan mau pesan apa? Maaf. Hei, sekarang juga bawakan kami makanan yang paling enak yang ada di sini. Baik, Tuan. Ampun, Tuan. Tuh lihat. Silakan. Silakan. Layan. Iya, Tuan. Minggir loh. Ayo. Minggir. Sudah cepetan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada apa sih? Anu, Tuan. Orang-orang Demang Kelindungan datang, Tuan. Ah, celaka. Wah. Ayo. Ya, Tuan. Bagus. Mana uang petimu hari ini, Wonoboyo? Jangan khawatir, Tuan. Ada. Wah. Tuh. Dan sekarang, cepat sediakan makanan yang terlezat yang ada di sini. Cepat! Baik. Cepat sana. Silakan, Tuan. Silakan, Tuan. Makan. Ya. Kurang ajar. Hai, siapa yang berani lancang padaku? Hah? Kalian? Oh. Jadi kamu yang melakukan ini padaku. Kamu berani padaku ya? Awas kamu. Ayo serang lagi. Hei, siapa kau sebenarnya? Siapa aku itu nggak penting. Yang jelas, aku nggak suka ngelihat kesewenang-wenangan yang kalian lakukan di sini. Kamu pasti mata-mata dari kerajaan Daha, bukan? Kamu pasti disuruh oleh Raja Erlangga.
Kalau iya kenapa? Itu artinya kau harus kunyahkan. Ayo kawan, kita hancurkan musuh bau kecil itu. Ayo. Bagaimana? Masih penasaran? Ampunkan kami. Ampun. Baik, kali ini kalian ku ampuni. Dan sekarang kembalikan uang itu kepadanya. Lalu pergi dari sini. Baik. Ini uangnya. Bagus. Kalian ingat, masih banyak orang di desa ini yang mencari sesuap nasi tapi masih saja kelaparan. Ini karena ulah kalian dan ulah Demang Kelindungan. Kalian paham? Paham. Sekarang pergi dari sini. Dan katakan pada Demang Kelindungan, hentikan kesewenang-wenangan ini atau dia akan berhadapan denganku. Sekarang pergi. Ampun. Anak muda, kenapa kamu lakukan ini? Loh, memangnya kenapa, Pak? Bukan begitu. Nanti dia pasti membalas kamu. Jangan khawatir, Pak. Saya sudah siap menghadapi mereka. Tuan, maafkan atas perbuatan kami tadi. Nggak apa-apa. Hanya lain kali kalau ingin dihargai orang, maka berbuatlah sopan santun. Baik, Tuan. Baik. Kemana dia? Ada. Dasar tidak berguna. Menghadapi bocah ingusan seperti itu saja kalian sudah keok. Ampun, Tuan. Dengan raibnya Adipati Buleleng bersama keluarganya sudah membuatku pusing 7 keliling. Ditambah lagi dengan peristiwa memalukan di kedai itu. Itu benar-benar akan merongrong wibawaku sebagai Demang di wilayah ini, tahu? Tapi Tuan, anak muda itu benar-benar sakti. Aku rasa dia itu mata-mata dari kerajaan Daha, Tuan. Ya, apalagi itu. Urusan ini bakal tambah kacau jika Raja Erlangga yang merupakan musuh besar guruku Calon Arang sampai tahu apa dan bagaimana yang sesungguhnya terjadi di wilayahku ini. Sekarang kalian cepat cari dan kumpulkan jawara-jawara terbaik yang kita miliki. Iya, Tuan. Buru pemuda asing itu sampai dapat. Iya, Lalu Tuan. habisi. Ayo. Ayah, apakah desa Bedulu yang ayah maksud masih jauh dari sini? Menurut informasi, setengah hari lagi kita akan tiba, Mantili. Apakah Tuan Wirabuana, penguasa desa Bedulu itu akan menerima kita, Ayah? Kita berharap demikian. Karena kalau tidak, kemana lagi kita harus bersembunyi dan menyusun kekuatan untuk merebut kembali Nusa Penida? Tapi kenapa kita tidak langsung ke kerajaan Daha, bertemu dengan Baginda Raja Airlangga dan menceritakan apa yang telah terjadi, Ayah? Idealnya memang begitu. Karena wilayah kekuasaan kita berada di wilayah kekuasaan kerajaan Daha. Tapi jalan menuju ke sana sudah dijaga ketat oleh orang-orang Demang Kelindungan. Menyedihkan sekali. Aku seorang adipati dikalahkan oleh hanya seorang Demang saja. Hai! Selamat bertemu kembali Adipati Buleleng yang mulia. Siapa kalian? Apa Tuan Adipati lupa? Atau pura-pura lupa? Jadi kalian orang-orang bayaran Demang Kelindungan? Tepat sekali, Adipati. Dan tahukah Tuan Adipati, kami bertiga akan dibayar cukup mahal kalau kami berhasil membawa kepala Tuan dan putri Tuan Ratna Mantili yang cantik jelita ini. Dia akan dinikahkan dengan putra Demang Kelindungan yang sudah lama mencintainya. Bagaimana? Hei, nyala kalian! Wah. Nyaring juga suaramu, kawan. Kurang ajar!
Tuan Adipati, ternyata pengawal-pengawal Tuan ini tidak ada gunanya buat kami. Tuan, menyerahlah Tuan. Kalian, jika kalian berani, angkahi dulu mayatku. Oh, rupanya dia berani. Kurang ajar. Sekarang terimalah ajal. Kurang ajar, serang! Hebat juga dia. Kalian berdua, hadapi dia. Ayo cepat. Ayo, kau ikut aku. Ayo. 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 Hai, tunggu. Tuan Adipati. Tuan Adipati. Tuan. Tuan. Di mana putriku? Hah? Di mana putriku? Hei, siapa kau? Lo sendiri? Kurang ajar. Ditanya malah balik bertanya. Lo benar. Daripada kita ngobrol, mendingan lo lepasin itu gadis. Oke? Dan lo pergi. Jadi lo nggak usah gua hajar. Hah? Kurang ajar. Awas kau.
tenang. Aku baru saja menolongmu. Tenang. Tapi, kamu siapa? Aku Wirabuana dari desa Bedulu. Oh, jadi kamu yang namanya Wirabuana, penguasa desa Bedulu? Iya. Maafkan aku. Sudah, nggak apa-apa. Tenang. Tuan. Ayah. Anakku. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ayah. Begitulah ceritanya. Dan kami berlari dan terus berlari. Kami bersembunyi dari hutan yang satu ke hutan yang lainnya. Hingga kami mendengar informasi bahwa di tempat ini telah dibuka sebuah desa yang bernama Desa Bedulu. Jadi Tuan adalah Adipati Buleleng, sahabat ayah saya, Wirasena. Jadi, kamu putra Tuan Wirasena dari Singaraja? Iya, benar sekali. Bukannya Tuan Wirasena... Ceritanya panjang. Mungkin saya akan ceritakan sama Tuan lain kali saja. Oh ya, ini putriku Ratna Mantili. Sudi kiranya Raden menerima kami untuk menetap di sini untuk sementara. Oh, kenapa enggak? Justru kami merasa mendapat kehormatan karena dikunjungi Tuan Adipati dan keluarga, iya kan? Terima kasih, Raden. Iya. Dan Anda sendiri? Hamba Umbaran dari Kerajaan Daha. Dan hamba ditugaskan untuk menyelidiki keadaan sebenarnya yang terjadi di desa Nusa Penida ini. Benarkah itu anak muda? Benar, Tuan. Dan ini tanda identitasku. Kalau begitu, Anda anak Raja Erlangga dari selir yang bernama Nyimas Mayangsari? Iya, benar, Tuan. Sungguh ini anugerah dari Sang Maha Pencipta kalau kita bisa bertemu di sini, Raden. Dan kita bisa menyusun satu kekuatan untuk bisa merebut kembali Nusa Penida dari Demang Kelindungan yang sangat membenci dan memusuhi Raja Erlangga, ya kan? Aku tahu bagaimana caranya menarik perhatian Kanda Umbaran. Au! Aduh! Au! Aduh! Au! Kenapa, Ratna? Aduh! Kakiku! Aduh! Ada apa, Dinda Ratna Mantili? Au! Duh! Sakit! Maaf, boleh aku pijitin? Kenapa harus Kanda Wirabuana? Padahal aku ingin Kanda Umbaranlah yang mengurut kakiku. Aku pijitin biar sembuh, ya? Sakit! Aduh. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa Kanda? Kenapa Kanda tidak cemburu? Kamu jahat. Kamu jahat, Kanda. Kamu tega, Kanda. Aduh.
Aku harus kembali ke atas sana. Apa itu? Kok menghilang? Aku lawanmu. Dinda, sudah Dinda, sudah berakhir. Enggak, aku takut sekali. Aku nggak boleh mati sama makhluk mengerikan itu, Kanda. Iya. Tapi makhluk itu sudah mati. Enggak, Kanda, makhluk mengerikan itu hampir membuatku mati. Aku takut sekali, Kanda. Aku takut. Iya, tapi lihat itu, dia sudah mati. Lihat ya. Iya. Apa mungkin Umbaran benar-benar mencintai Mantili? Dan Mantili juga mencintai Umbaran. Kalau iya, aku harus mengambil tindakan. Kalau perlu aku harus nekat. Karena kalau tidak, mungkin aku tidak akan mendapatkan Ratna Mantili selamanya. Ya sudah, sekarang kita pulang ya. Tunggu. Arsih, kamu mau nggak nemenin aku sebentar di sini? Ayo. Boleh. Duduk. Kamu ingat nggak kejadian tadi siang? Aku tuh benar-benar seneng banget deh. Waktu pas aku peluk Ratna Mantili. Kayaknya aku mulai menyukainya gitu. Dan kalau bisa sih, aku nikah kali ya sama dia ya. Kamu kenapa? Raden, kayaknya kepala saya pusing, Raden. Mungkin karena kamu kecapean. Kamu banyak istirahat ya? Iya, saya naik dulu ya. Iya. Wanita aneh.
Kalau aku tahu begini jadinya, aku takkan pernah mencintaimu. Takkan pernah. Menurut para telik sandi, kekejaman dan kesewenang-wenangan Demang Kelindungan sudah kelewat batas. Kalau begitu kita harus segera bertindak, Tuan Adipati. Iya, kita harus mengevakuasi warga desa Nusa Penida secara bertahap. Aku setuju. Aku setuju. Siapa kiranya yang akan mempengaruhi warga agar mereka pindah ke sini atau paling tidak meninggalkan desa mereka sampai keadaan benar-benar kondusif? Serahkan tugas itu pada saya, Tuan. Iya. Untuk sementara waktu kita harus meninggalkan desa ini. Ajak sanak saudara kalian. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi. Ini demi kebaikan kalian semua. Ayo, ayo kita pergi dari sini. Ayo. Ajak semua pegawai dan yang lainnya untuk pergi dari sini sekarang juga. Untuk sementara waktu kalian tinggalkan desa ini. Ajak juga sanak saudaranya. Ini kita lakukan untuk kebaikan kita masing-masing. Nah, iya. Ayo, kita ke sana. Ayo, kita ke sana. Ayo, ayo. Tenang, ayo kita ke sana. Ayo, ayo. Ayo. Kurang ajar. Jadi sebagian warga desa Nusa Penida ini diam-diam pergi mengungsi. Benar sekali, Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang kalian cegah, cari warga desa yang mau mengungsi. Dan jika ada yang mau membangkang, habisi mereka. Iya, siap, Tuan. Siap, Tuan. 'Cause I don't think that they understand when everything had to be broken. I just want you to know who I am. Seandainya aja di sini ada kanda umbara, pasti sangat indah sekali. Hai Nona Manis. Siapa kalian? Oh, jangan takut Nona Manis. Kami datang untuk menemani kamu di sini. Nggak apa-apa kan? Yang pastinya supaya kamu tidak kedinginan sendirian di sini. Pergi. Kalau tidak, aku akan berteriak. Kalian pergi. Oh, berteriaklah. Berteriaklah sesukamu. Tidak, jangan. Tidak, jangan. Jangan lari kayak Aku nggak suka kalian kasar sama wanita. Kalau memang kalian berani, lawan aku. Kurang ajar. Bukankah menurut pesan Ayahanda dulu, wujudku akan berubah jika aku mau mengorbankan diri pada seorang wanita yang sangat aku cintai? Baik. Kurang ajar. Kenapa dia diam? Sepertinya dia takut sama kita. Kita habisi dia. Kanda! Kanda! Kanda Wirabuana! Kanda! Kanda! Sudahlah. Dasar manusia. Berani-beraninya mencari perkara dengan kami. Kanda! Ayo, kita bawa dia. Ayo ikut. Ayo ikut. Ayo ikut. Ayo. 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 Sudahlah. Biarkan pacarmu yang payah itu. Ayo. Iya benar. Kita sekarang kamu diam.
kasih ya, Kanda. Iya, tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Yaudah, kita tinggal ke tempat ini ya. Iya. Ayo. Loh, kurang ajar. Ini benar-benar sebuah penghinaan. Pantas saja mereka tidak pernah memberi laporan padaku. Karena mereka keburu jadi bangkai. Kurang ajar! Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menguburkan mayat-mayat yang tidak berguna itu. Dengar, aku tidak akan membiarkan siapapun yang telah melakukan penghinaan seperti ini padaku. Aku tidak akan segan-segan untuk mengulitinya. Sekarang kita kembali. Iya. Ada hal yang lebih penting yang harus kita selesaikan. Baik. Raden, benarkah yang Raden utarakan? 100% Inang. Bahkan aku yakin Ratna Mantili pasti akan terkejut ketika kita datang untuk melamar dia. Dia pasti senang sekali, Inang. Tapi bagaimana Raden bisa begitu yakin? Jangan terlalu dipikirkan, Inang. Aku tahu benar bagaimana hati Ratna Mantili. Dia itu sangat cinta berat. Dan pastinya sudah tidak sabar menungguku untuk datang meminangnya, Inang. Syukur deh kalau begitu, Den. Kalau memang udah nggak ada yang diragukan lagi, kapan rencananya kita mau pergi ke tempat Putri Ratna Mantili untuk melaksanakan niat yang mulia ini, Den? Ya sekarang lah, Inang. Ayo. Kok tumben di dalam rame banget? Lagi ada acara apa ya? Tapi kok tumben kita nggak diundang ya? Saya nggak tahu, Den. Kalau Raden aja nggak tahu. Saya kan cuma orang bawahan, Den. Kok ini, Inang? Kenapa sih kau selalu merendah begini? Kamu ini kan sudah saya anggap sebagai ibu sendiri. Inang. Maka itu aku mempercayakan lamaran ini sama Inang. Inang bahagia sekali mendengarnya, Den. Tapi apa nggak lebih baik kita tunggu urusan mereka selesai dulu, Den? Justru sekaranglah kita memberikan kejutan yang menyenangkan untuk orang-orang yang ada di dalam sana, Inang. Ayo kita ke dalam, Inang. Iya, Den. Ayo, Sekar. Ayo, sudah, Tuan. Raden Wirabuana, kebetulan sekali kau datang. Tuan Adipati, inilah Raden Wirabuana yang pernah kuceritakan padamu. Dialah putra Tuan Wirasena yang telah banyak membantu kesulitan para warga di wilayah Nusa Penida. Bahkan aku sudah sangat sering mendengar tentang kesatria muda ini dari putraku Jaka Umbaran. Aku senang kau menjadi sahabat putraku, Wirabuana. Terima kasih, Tuan Erlangga. Saya juga sangat senang sekali berkenalan dengan Anda. Sama-sama. Ada angin segar apa ini yang membawa Raden datang kemari bersama Inang dan Sekar Asi? Begini. Oh ya, Raden. Sebelum aku mendengarkan maksud dan tujuanmu datang kemari, aku tak sabar ingin menyampaikan berita bahagia ini kepadamu. Berita bahagia? Oh iya? Apa itu? Sahabatmu Jaka Umbaran baru saja melamar putriku Ratna Mantili. Apa? Ini nggak mungkin. Tidak. Kanda Wirabuana, kamu kenapa? Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin, Inang. Ini nggak mungkin. Raden, tunggu, Inang. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Kanda Wirabuana? Sebenarnya kami datang ke sini mau melamar Tuan Putri. Nggak mungkin. Mantili nggak mungkin menikah sama siapapun. Nggak mungkin. Mantili sangat mencintaiku. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin.
Kenapa kau tega mengkhianatiku, Mantili? Mantili! Aku tidak mau tahu bagaimana cara kalian agar bisa mendapatkan binatang buruan nanti. Yang terpenting, kalian kularang untuk kembali ke rumah ini sebelum kalian semua berhasil mendapatkan buruan untuk pesta perkawinan putriku nanti. Paham? Paham, Tuan. Ya sudah. Sekarang kalian pergilah. Dan jangan membuatku kecewa. Baik, Tuan. Tenang saja. Kami tidak akan membuat anak kecewa. Ayo. Kita parkir di sini saja. Kayaknya hutan di depan sana cukup lebat. Pasti banyak buruannya. Ayo, kita turun. Ayo, turun. Ayo. Ayo cepat. Ayo, baik. Ayo cepat yuk. Ayo. Gimana? Belum, Bos. Belum ada. Istirahat dulu. Ya. Istirahat dulu. Aduh. Bagi air lu. Ini. Ini. Kadang-kadang ada hal gaib yang kita tidak ketahui. Maksudmu? Bisa saja hutan ini ditumbuhi oleh makhluk gaib, sehingga seluruh isinya dilindungi. Dan akhirnya kita tidak bisa melihat dengan kasat mata binatang buruannya. Kamu. Dasar tukang tahayul. Lagi genting begini, kamu malah bercandain aku. Kamu nggak percaya? Kenapa? Jangan-jangan binatang buruan kita. Yang benar. Yuk, ayo. Mana dia? Semoga saja binatang buruan kita. Mana suara itu? Ayo tembak! Ayo semuanya! Ayo cepat bantuin! Ayo cepat, tembak! Cepat! Tembak! Ayo, lebar! Ayo tarik! Hei, tarik terus! Hei, pisaunya mana? Ini, Bos! Prajurit, masukin daging ke peti. Ayo cepat. Ayo angkat. Ayo, Bos. Kita bawa daging buruan ini ke pos kita. Siapa yang tega membunuh binatang raksasa sekeji ini? Dibilang kepala babi? Bukan. Kepala monyet? Bukan juga. Kepala apa ini? Siapa kau? Aku Dewa Baruna. Ketahuilah Wirabuana. Makhluk raksasa yang mereka bunuh itu bukanlah binatang biasa. Makhluk laut yang senantiasa hidupnya selalu bertapa. Tapi sayangnya tapanya selalu gagal. Makanya aku beri nama Topolo. Itu artinya pertapa yang gagal. Lalu apa hubungannya dengan saya? Lihatlah baik-baik. Sisik yang ada di Topolung sama dengan sisik yang berada di wajahmu
dan juga tubuhmu. Tuan benar. Tapi bagaimana mungkin? Saat kau lahir, darah Topolung telah menitis ke dalam darahmu. Begitu juga dengan kesaktian yang kumiliki. Saya benar-benar nggak ngerti. Suatu saat kelak kau akan tahu, Wirabuana. Yang penting sekarang kau harus menyatukan kembali penggalan kepala Topolung dengan tubuhnya. Aku mohon bantuanmu, Umbaran. Evakuasi seluruh warga yang tersisa di desa Nusa Penida. Sementara aku akan menemui Demang untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Baik, Wirabuana. Lantas apa yang harus kami lakukan di sini, Raden? Bersiagalah di pos masing-masing dan jangan ada yang meninggalkan tempat sebelum saya perintahkan. Sekarang kalian pulang ke rumah masing-masing, bawa barang-barang berharga kalian. Untuk sementara waktu kita tinggalkan desa ini. Ya, baik. Dan ajak sanak saudara kalian. Ini untuk kebaikan kita semua. Laksanakan. Ayo. Sebenarnya apa yang terjadi di desa kita, Tuan? Nanti juga Ibu tahu sendiri. Sekarang kita harus cepat sampai desa Bedulu sebelum matahari terbenam. Ayo. Hei! Mau apa kamu kesini? Pakai bawa kepala makhluk itu. Makhluk yang telah kami hancurkan itu. Makhluk yang sama anehnya dengan tubuhmu itu yang bersisik. Panggil majikan kalian keluar sebelum aku benar-benar marah. Cepat! Hei, ditanya baik-baik malah kau bertingkah. Enyah dari sini. Majulah kalian semua. Sudah berani kamu ya? Ayo kita serang. Ayo. Apa yang kau lakukan, ha? Aku minta daging raksasa yang kepalanya aku bawa ini. Hah? Apa? Apa aku tidak salah dengar, ha? Daripada aku harus menyerahkan daging raksasa milikmu, lebih baik ku tambah sekalian dengan daging milikmu. Hei, sekarang aku akan mencoba kehebatanmu, Demang Kelindungan. Kalau kau bisa mencabut tombak ini, aku akan menyerahkan kepalaku. Tapi jika tidak, selain kamu harus menyerahkan daging makhluk itu, kamu dan anak buahmu harus segera meninggalkan desa Nusa Penida ini. Hanya itu? Baik. Baik. Iya.
Hei kalian, kenapa diam saja? Ayo bantu aku, cepat! Ayo cabut! Angkat! Ayo angkat! Ternyata kau dan anak buahmu tidak bisa mencabut tombak ini. Sekarang kalian mesti lihat semua apa yang akan terjadi dengan desa ini. Tidak mungkin. Bagaimana ini? Tidak mungkin. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kenapa air hujan banyak? Tidak mungkin. Hei, lihat, ada banjir di sana. Kita cari dataran yang lebih tinggi. Ayo cepat, cepat. Ayo, ayo. Wirabuana! Kanda Wirabuana! Wirabuana! Raden! Raden Wirabuana! Wirabuana! Kanda Wirabuana! Raden Wirabuana! Lihat Kanda, lihat itu. Sepertinya Kanda Wirabuana. Oh iya, benar itu dia. Raden! Raden! Raden, bangunlah Raden! Raden, jangan tinggalkan aku! Aku mencintaimu, Raden! Aku mencintaimu! Raden! 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 Maafkan atas semua kasih, karena aku sudah mengabaikan cinta kamu.
Lihat itu. Jadi kau sekarang bukan lagi pertapa yang gagal. Untuk itu namamu harus diganti. Siapa namaku, Dewa? Itu nanti saja. Yang penting sekarang aku penuhi keinginanmu untuk hidup di alam kayangan. Terima kasih, Dewa. Mari. Kini penderitaanmu telah berakhir di danau ini, anakku. Benar, Ayah. Dan sebagai kenang-kenangan, karena danau ini tercipta dari tancapan tombak yang berasal dari kaki Gunung Batur, maka danau ini aku namakan Danau Batur. Danau di mana aku menemukan cinta sejatiku.